Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saya mengatakan yang sebenarnya, kata Huo Poyun dengan suara yang sangat terharu. Perasaan ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak saya rasakan. Saudara Ling, kalian semua pasti berpikir bahwa begitu seseorang menjadi guru ilahi, ia akan mampu menguasai segala sesuatu di bawah langit dan dihormati oleh semua makhluk hidup. Bahwa ia akan mampu melakukan segala hal dan mengatasi apapun. Namun kenyataannya, hal itu juga akan menyebabkan orang tersebut kehilangan banyak hal. Seharusnya ada kekhawatiran yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa, kan? Kata Yun Ce. Tidak, Huo Poyun menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, ini adalah hal-hal yang sangat biasa bagi kalian semua. Misalnya, teman. Yun Ce terdiam. 1 tahun yang lalu, saya meninggalkan alam surga abadi dan kembali ke alam dewa api. Aku yang telah menjadi guru ilahi telah mengguncang seluruh alam semesta dan kemuliaanku tak terbatas. Namun, selama sekitar setahun terakhir, saya tidak lagi dapat menemukan orang yang dapat saya anggap setara. Kakak-kakak seniorku sebelumnya, kakak-kakak junior, kakak perempuan senior, dan adik perempuan juniorku, termasuk teman bermain dan teman-teman yang sangat aku hargai, semuanya telah berubah. Tidak, harus kukatakan bahwa aku telah berubah. Tidak peduli bagaimana aku mencoba bersikap seperti yang kulakukan sebelumnya, tidak peduli bagaimana aku mencoba mengungkapkan kasih sayangku, satu-satunya hal yang akan mereka rasakan terhadapku adalah rasa hormat dan rasa hormat. Lebih jauh lagi, yang lebih menakutkan adalah aku mulai merasa bahwa mereka kekanak-kanakan, dan aku bahkan merasa bahwa mereka rendahan dan menyedihkan, tidak peduli seberapa keras aku mencoba untuk menekan perasaan ini, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, ini perasaannya tidak mau hilang, kata Huo Poyun sambil menutup matanya dan menghela napas dalam-dalam. Hahaha, setelah mendengar kata-kata Huo Poyun, Yun Ce malah tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Saudara Poyun, ini jelas bukan salahmu dan bahkan bukan kerugianmu. Sebaliknya, karena aliran waktu dan peningkatan dalam kultivasi Anda, kondisi pikiran Anda juga meningkat. Ketinggianmu saat ini dan dunia yang kamu lihat saat ini telah lama menjadi sangat berbeda dari masa lalu, jadi bagimu memiliki perasaan ini adalah hal yang terlalu normal. Ini seperti caramu memandang dirimu dari 3000 tahun yang lalu. Tidakkah menurutmu dia juga sangat kekanak-kanakan dan menyedihkan? Huo Poyun sedikit terkejut dengan kata-kata itu tapi setelah itu senyuman tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, mungkin, kamu benar. Aku juga sudah memikirkan hal ini sebelumnya, tapi, kamu hanya belum terbiasa dengan hal itu. Tapi menurutku kamu tidak akan tetap memiliki kekhawatiran seperti itu pada waktu yang sama tahun depan, kata Yun Ce. Huo Poyun mengalihkan pandangannya ke Yun Ce dan berkata, aura umur saudara Ling menunjukkan bahwa kamu seharusnya belum mencapai usia 100 tahun, namun kamu begitu berpikiran luas dan murah hati. Itu membuatku terlihat seperti aku yang sebenarnya junior. Sepertinya saudara Ling telah mengalami beberapa pengalaman luar biasa selama hidup Anda. Yun Ce tertawa tapi dia tidak membenarkan atau menyangkal kata-kata Huo Poyun. Namun, jika ada seseorang yang masih ada di dunia ini, dia pasti akan tetap memperlakukanku sebagai teman. Tapi dia sudah, Huo Poyun mengangkat kepalanya saat dia melihat ke langit putih pucat, aura yang terpancar dari tubuhnya bertambah berat dan dipenuhi dengan kesedihan dan kehilangan. Yun Ce terdiam. Ketika saya menjadi guru ilahi dan meninggalkan alam surga abadi, saya awalnya berpikir bahwa saya tidak lagi memiliki rasa takut dan bahwa saya bisa menjadi kebanggaan abadi alam dewa api. Namun, saya masih jauh lebih lemah dari yang saya bayangkan. Setelah mendengar bahwa dia sudah tidak ada lagi di dunia ini, aku banyak menangis dan baru pulih setelah beberapa hari penuh, mungkin
itu juga bisa dianggap sebagai semacam keberuntungan karena aku memiliki seseorang di dunia ini yang akan membuatku kehilangan nyawaku, bereaksi sedemikian rupa. Yun Che terdiam. Huo Poyun sadar dan buru-buru meminta maaf kepada Yun Che, maaf, sepertinya aku sudah mengatakan banyak hal yang tidak perlu. Dia adalah temanku saat itu, tapi dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dulu, dia juga memanggilku saudara Poyun dan itulah mengapa aku agak tersentuh sekarang. Sepertinya kamu mengagumi peri Fei Xue. Yun Che tiba-tiba bertanya. Huo Poyun sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Huo Poyun di masa lalu akan langsung menjadi merah padam jika dia ditanyai pertanyaan seperti itu dan dia akan dengan panik menyangkalnya setelah itu. Namun saat ini, setelah terkejut sesaat, dia dengan riang menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar. Sebelum saya melihatnya, saya tidak pernah tahu bahwa wanita secantik itu benar-benar ada di dunia ini. Aku tidak takut kamu mengolok-olokku, kata Huo Poyun, tapi aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, jauh sebelum aku memasuki mutiara surga abadi. Hanya saja pada saat itu, hatiku dipenuhi dengan nafsu dan kepengecutan dan aku merasa bahwa aku sama sekali tidak layak untuk menjadi bidadari seperti dia. Jadi tentu saja aku tidak berani mengungkapkan perasaanku padanya. Selama 3000 tahun yang saya habiskan di alam surga abadi, pikiran dan hati saya sepenuhnya terfokus, namun satu-satunya hal yang tidak dapat saya lupakan adalah sosoknya. Namun, hal ini tidak menghalangi kultivasi saya sama sekali. Sebaliknya, hal itu menjadi salah satu motivasi terbesar saya. Hanya ketika saya menjadi guru ilahi dan meninggalkan alam surga abadi, saya akhirnya memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk mendekatinya. Namun, Huo Poyun tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya, seperti yang kamu lihat, dia sama sekali tidak peduli padaku, meskipun aku sudah mencapai ketinggian seperti itu. Yun Che memikirkannya sejenak sebelum berbicara, mengingat kultivasi dan statusmu saat ini, di berbagai dunia, dari putri suatu bangsa hingga putri raja kerajaan, kamu dapat memilih salah satu dari mereka selama kamu bersedia. Jadi kenapa kamu begitu terpaku padanya? Mungkin saat itu adalah satu-satunya saat dalam hidupku di mana aku merasa benar-benar tersentuh, begitu tersentuh hingga bagian terdalam jiwaku tergerak, kata Huo Poyun dengan suara lembut. Paling tidak, aku belum merasakan perasaan yang sama terhadap gadis lain, sedikit pun. Apakah saudara Ling tidak merasakan hal yang sama? Yun Che memijat rahangnya dengan tangannya. Dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Guru telah memperingatkanku berkali-kali bahwa kanon penobatan Dewa Ice Phoenix, yang dikembangkan oleh para wanita Ice Phoenix akan membekukan emosi mereka, dan banyak wanita Ice Phoenix akan tetap sendirian sepanjang hidupnya. Terlebih lagi, mereka nampaknya sangat ditolak oleh pria yang memiliki energi yang, jadi mereka akan lebih ditolak lagi oleh orang sepertiku, orang yang mengembangkan seni mendalam api, tapi, Huo Poyun menghela nafas lagi, aku tidak bisa mengendalikan emosi sendiri. Saudara Ling, apakah Anda memiliki metode yang dapat membantu? Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa membantumu. Yun Che hanya bisa menjawab seperti itu. Senyuman pahit terlihat di wajah Huo Poyun saat dia berdiri dan berkata, ini jelas pertama kalinya kita bertemu, namun, karena alasan yang aneh, aku banyak mengeluh kepada saudara Ling. Saya harap Anda tidak menganggapnya lucu atau tersinggung. Tidak mungkin, kata Yun Che sambil tersenyum. Agar saudara Poyun begitu jujur dan terus terang kepada saya hanya bisa merasa bersyukur dan merasa terhormat. Huo Poyun mengangguk kecil dan berkata,
Saudara Ling sepertinya adalah tipe orang yang suka bepergian. Jika suatu hari nanti kamu datang ke alam Dewa Api milikku, aku pasti akan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat. Bagus, karena saudara Po Yun mengatakan hal seperti itu, aku tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan ke alam Dewa Api, kata Yun Ce sambil tertawa lebar. Itu janji. Huo Po Yun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Setelah itu, sosok merahnya bersinar dan dia menghilang dari pandangan Yun Ce. Yun Ce menghela napas dengan murung, itu sulit, terlalu sulit. Huo Po Yun bisa saja menyukai orang lain, tapi dia hanya harus menyukai satu-satunya orang di seluruh alam Snow Song yang akan merasa paling sulit untuk memiliki emosi seperti itu. Ini merupakan masalah yang luar biasa sulitnya. Oh, tidak. Bahkan sebelum kita membicarakan apakah ini sulit atau tidak, Huo Po Yun sekarang adalah seorang guru ilahi. Seorang guru ilahi. Dia adalah seseorang yang telah mencapai level tertinggi di alam semesta ini. Dia telah menjadi eksistensi yang akan diperlakukan seperti dewa kemanapun dia pergi. Selama dia mau, dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan, namun dia hanya harus memilih seseorang yang hampir tidak memiliki emosi. Ini bahkan bukan masalah memiliki pikiran yang satu arah. Sebaliknya, bisa dibilang ada sesuatu yang salah dengan kepalanya. Ada begitu banyak pahlawan terkenal di dunia yang tidak takut pada apapun di langit atau bumi, namun mereka tidak bisa melewati ujian seorang wanita cantik. Dia hanya bisa berharap Huo Po Yun tidak akan berakhir seperti ini. Yun Ce tidak beranjak dari tempatnya. Dia terus duduk di sana sambil diam-diam menatap daerah bersalju di kejauhan, pikirannya sudah lama terbang ke suatu tempat yang tidak diketahui. Dia baru saja kembali ke alam Snow Song dan dia akan kembali ke sekte juga. Terlalu banyak hal yang perlu dia pikirkan. Waktu mengalir tanpa suara dan setelah beberapa jam berlalu, Mu Feixue, yang fokus menyembuhkan luka-lukanya, akhirnya membuka matanya. Luka-lukanya bisa dikatakan sudah sepenuhnya stabil, sehingga dia membubarkan murid-murid Ice Phoenix yang telah menjaganya dan perlahan-lahan berjalan keluar. Tatapannya agak kabur dan sepertinya dia sedang memikirkan banyak hal. Di kejauhan, Huo Po Yun, yang terus mengawasi auranya, ingin segera bergegas dan bertanya padanya apakah dia baik-baik saja pada saat pertama. Setelah sosoknya muncul beberapa kali, sosok Mu Feixue sudah muncul di penglihatannya. Kegembiraan melonjak dalam hatinya dan saat dia hendak bergerak maju, kaki yang diayunkannya tiba-tiba membeku di tempatnya, dan kaki itu tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia telah mengganti jubah salju Ice Phoenix yang telah diwarnai dengan darah dan tidak ada lagi cacat di tubuhnya. Wajah aslinya yang sedingin es tampak pucat dan lemah, karena luka-lukanya dan itu menyebabkan hati seseorang menangis karena kasihan. Bibir merah jambunya yang kusam diliputi oleh cahaya redup seperti mutiara, dan sepasang mata sedingin es itu dipenuhi dengan keagungan yang bahkan orang lain tidak berani berharap setelah 1000 kehidupan. Dia diam-diam berdiri di sana, mengubah dunia tempat dia tinggal menjadi lukisan yang menakjubkan. Tatapannya sangat kabur dan hilang dan menyerupai kabut mimpi. Penglihatannya diarahkan menuju atap yang tidak terlalu tinggi. Yun Ce duduk di atas atap itu, punggungnya menghadap ke arahnya, dan dia benar-benar bergerak. Jelas sekali dia sedang berpikir keras. Dia juga tetap tidak bergerak. Dia hanya menatapnya dengan tatapan kosong, dan dia tidak mengeluarkan satu suara pun untuk waktu yang lama. Huo Po Yun juga membeku di tempatnya. Dia menjadi tidak bergerak sama sekali. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tatapan seperti itu di mata Mu Feixue,
namun tatapan ini adalah sesuatu yang terlalu familiar baginya. Karena, itu sangat mirip dengan bagaimana dia diam-diam menatap punggungnya selama ini, itu sangat mirip dengan bagaimana dia secara tidak sadar menjadi linglung saat dia melakukan itu. Dia tiba-tiba kehilangan kemampuan berpikir. Setelah dia melihat pemandangan itu, dunia seakan membeku bagi Huo Poyun untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, setelah waktu yang tidak ditentukan, Yun Ce akhirnya sadar kembali. Dia berdiri dan dengan lesu meregangkan pinggangnya yang agak kaku. Pada saat itulah dia menemukan aura Mu Feixue. Setelah itu, dia berbalik dan dengan riang berkata, "Oh, jika bukan Peri Feixue, sepertinya lukamu sudah pulih dengan baik, apakah kamu sudah siap untuk kembali ke sekte?" Seolah-olah Mu Feixue terbangun dari mimpi. Matanya berkedut keras tetapi dia tidak menanggapi. Sebaliknya, dia tiba-tiba terbang ke udara dan melayang di depan Yun Ce. Dia tampak seperti kupu-kupu salju yang menari di udara, dan itu lebih indah dari apapun di dunia. Tempat dia mendarat tidak lebih dari 1 langkah dari Yun Ce. Tindakan Mu Feixue mengagetkan Yun Ce dan membuatnya kehilangan semangat. Dia menatapnya ketika dia bertanya, "Apa yang kamu coba lakukan? Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan hidup Anda, lupakan saja. Saya tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkan Anda. Saya benar-benar tidak tega melihat kecantikan binasa di depan mata saya." Mu Feixue menatapnya, bibirnya bergerak lembut, suaranya seringan angin lembut, "Kakak senior Yun, kamu sebenarnya masih hidup." Yun Ce benar-benar tertegun tapi dia tetap mempertahankan wajahnya yang datar. "Apa kakak senior Yun? Apa yang kamu katakan? Nama keluarga saya Ling, Ling yang sama dengan Ling Yun, Ling Jie, dan Ling Chen. Itu bukan Yun, dan aku bukan kakak laki-lakimu. Tidak mungkin emosi dan pikiranmu sedang kacau saat ini, karena lukamu belum sembuh total." Meskipun dia menyangkalnya, Yun Ce merasa seolah-olah 10.000 kuda sedang berlari-lari di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia mengenaliku? Itu tidak masuk akal, itu tidak mungkin. Apakah itu hanya tebakan buta? Itu tidak benar. Bahkan jika itu adalah tebakan buta, tetap ada dasar untuk tebakan buta ini. Terlebih lagi, penampilan, suaranya, cara bicaranya, dan namanya semuanya telah diubah, dan satu-satunya energi mendalam yang dia ungkapkan adalah energi petir. Terlebih lagi, ada juga fakta bahwa semua orang di alam dewa sudah mengira bahwa Yun Ce sudah mati. Bahkan Huo Poyun, yang memiliki lebih banyak kontak dengannya, dan yang energinya yang dalam serta indera ilahinya telah mencapai puncak alam guru ilahi, sama sekali tidak dapat mengenalinya. Jadi dari mana Mu Feixue mengemukakan 3 kata, "kakak senior Yun"? Mu Feixue tidak marah atau meragukan dirinya sendiri karena apa yang dikatakan Yun Ce. Sebaliknya, sepasang mata sedingin es itu menatap matanya dengan penuh kasih sayang. Di masa lalu, dia pasti tidak akan menatapnya dengan mata seperti itu. Sebaliknya, dia akan mengalihkan pandangannya saat matanya bersentuhan dengan matanya. Namun, di dunia ini, hal yang paling menggugah hati seseorang adalah kehilangan sesuatu selamanya dan tiba-tiba mendapatkan kembali apa yang kamu pikir telah hilang selamanya. "Aku tahu itu kamu," katanya dengan suara lembut, suara yang begitu lembut dan samar seolah-olah berasal dari mimpi ilusi. Sudut mulut Yun Ce melengkung dan dia ingin membuka mulutnya dan menyangkal kata-kata itu, tapi saat bersentuhan dengan tatapannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat mengatakan apa yang akan dia katakan. Setelah itu, dia menyadari bahwa dia bahkan tanpa sadar mengalihkan pandangannya sendiri.
Mu Feixue tidak hanya mengenalinya, dia juga jelas sangat yakin akan fakta ini. Sialan semuanya, di mana tepatnya saya melakukan kesalahan. Terlebih lagi, tatapan yang dia berikan padanya. Mungkinkah? Tidak mungkin kan? Kenapa kamu memanggilku kakak senior Yun atau apalah? Yun Ce bertanya dengan suara rendah dan tertahan. Tatapan matanya yang teralihkan dan nada bicaranya yang jelas-jelas melemah sudah menjadi hal yang secara praktis menegaskan kata-katanya. Mu Feixue berkata, selama beberapa tahun terakhir, guru sering memberi tahu saya hal-hal tentang Anda. Guru mengatakan bahwa Anda pernah meninggalkan sekte dan melakukan perjalanan ke alam bintang yang disebut alam Darkia untuk berlatih, dan selama periode waktu itu, Anda mengubah nama Anda menjadi Ling Yun. Mata Yun Ce melebar dan dia semakin terkejut saat dia tersentak, itu hanya karena ini. Setiap kali Yun Ce mengganti namanya dalam perjalanannya, dia akan selalu menggunakan nama Ling Yun. Ini jelas bukan karena dia memiliki perasaan yang tidak pantas terhadap Tuan Muda Villa Pedang Surgawi, Ling Yun. Sebaliknya, itu karena nama ini sederhana dan mudah diucapkan dan digunakan, nama yang sangat umum, itu hanya karena itu. Mu Suanyin memang benar-benar menyadari hal-hal yang telah dia lakukan ketika dia melarikan diri ke alam Darkia setelah dia melakukan pemeriksaan, jadi wajar juga jika dia tahu bahwa dia telah menggunakan nama palsu Ling Yun. Namun, nama ini adalah nama yang umum, faktanya, Anda dapat dengan mudah menemukan puluhan ribu orang dengan nama tersebut jika Anda memilih planet kecil secara acak. Jadi bagaimana Mu Feixue bisa memikirkannya hanya berdasarkan nama ini? Ini benar-benar tidak masuk akal. Jika kamu menceritakan hal ini kepada hantu, hantu itu pun tidak akan mempercayaimu. Nama ini membuatku semakin yakin, tatapan Mu Feixue tetap sama seperti sebelumnya, sejak pertama kali aku melihatmu, meskipun penampilan, suara, dan auramu semuanya berbeda, aku langsung memikirkanmu. Yun Ce terdiam, karena, dia berkata sambil menatap matanya yang tanpa sadar meliriknya, aku ingat matamu dan baumu. Yun Ce benar-benar bodoh dan dia benar-benar bingung untuk sesaat. Dia bukanlah Huo Po Yun, orang yang seperti kain putih dalam hubungan antara pria dan wanita. Faktanya, dia sangat paham dengan maksud kata-kata Mu Feixue. Mata, bau, dan dia bahkan berhasil mengenali dia yang telah menyamar dengan sangat baik sehingga penyamarannya hampir sempurna. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa sosoknya telah terukir di bagian terdalam hatinya, bagian yang begitu dalam hingga mencapai bagian paling dalam dari jiwanya. Yun Ce tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama, karena untuk sesaat, bahkan dia tidak bisa mempercayai hal seperti itu. Dia telah berhubungan dengan banyak wanita luar biasa dan luar biasa dalam hidupnya, jadi pengalamannya dalam hubungan antara pria dan wanita sangatlah kaya. Oleh karena itu dia dapat dengan mudah merasakan ketika ada gadis yang tertarik padanya. Namun, jika menyangkut Mu Feixue, satu-satunya saat dia melakukan kontak yang tepat dengannya adalah ketika dia disergap oleh Mu Suanyin, dan hampir mendorongnya ke bawah dan memperkosanya. Dia tidak segan-segan melukai dirinya sendiri untuk menghentikan dirinya dengan paksa. Setelah itu, dia jarang sekali melihatnya. Setiap kali dia melihatnya pada kesempatan langka itu, dia hanya bisa merasakan sikap dingin dan penolakan dari tubuh Mu Feixue, ini dikombinasikan dengan temperamen Mu Feixue, dan apa yang telah dia lakukan padanya meyakinkannya bahwa dia adalah orang yang paling dia benci dalam hal ini, semesta. Namun, saat ini, saat dia menghadapi tatapan tajamnya, saat dia mendengarnya mengucapkan kata-kata aku ingat matamu dan baumu, Yun Ce benar-benar tercengang.
Apa yang sebenarnya terjadi? Kapan tepatnya hal ini terjadi? Ini seharusnya tidak terjadi, tidak ada alasan hal ini terjadi, itu tidak mungkin. Apakah kamu masih ingin menyangkal apa yang aku katakan? Dia bertanya dengan lembut. Kamu, apakah kamu tidak takut salah orang? Lagi pula, bagaimanapun juga, Yun Che menjadi agak tidak percaya dengan kejadian ini. Ada beberapa gejolak hati yang hanya terjadi sekali dalam hidup Anda, dan hanya terjadi pada satu orang, ujarnya. Dia terus menatapnya dan dia tidak mau mengalihkan pandangannya saat dia berkata, jadi, tidak mungkin aku salah. Kata-kata yang diucapkan Mu Feixue sangat mirip dengan kata-kata yang baru saja diucapkan Huo Poyun kepadanya. Oh benar, Huo Poyun. Kepala Yun Che mulai sakit. Dulu, setelah dia menjadi murid langsung Mu Suanyin, statusnya di Sekte Divine Ice Phoenix segera melonjak ke eselon tertinggi. Dia juga tahu bahwa ada banyak kakak perempuan senior dan junior yang mengaguminya di dalam sekte. Namun, dia sangat yakin bahwa meskipun setiap wanita di sekte itu menyukainya, pasti ada satu orang yang bahkan tidak akan berani melihatnya. Dan orang itu adalah Mu Feixue. Tapi hari ini, pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari, di tengah kebingungannya yang panjang, bahwa dia mungkin masih belum memahami wanita. Setelah menarik napas dalam-dalam, Yun Che melepaskan indera spiritualnya dan dengan cepat menggunakannya untuk menyapu area tersebut. Setelah dia memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar mereka, ekspresinya menjadi rumit saat dia berkata, baiklah, aku mengakuinya. Aku Yun Che yang hidup dan bernafas. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia mengulurkan tangannya dan cahaya dingin melintas di tangannya sebelum menyebar, membangkitkan aura Ice Phoenix pada saat itu juga. Setelah itu, dia mengangkat telapak tangannya dan dengan santai mengusapkannya ke wajahnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Bibir mutiara Mu Feixue bergetar dan matanya yang sedingin es bergetar saat dia menatap wajahnya yang hanya beberapa inci darinya. Tatapan yang tertuju pada wajahnya tiba-tiba menghilang dengan bingung dan auranya jelas menjadi tidak teratur. Dengan lambaian tangannya yang lain, wajahnya berubah kembali menjadi wajah Ling Yun dalam beberapa napas pendek saat hatinya mendesah karena kecemasan, penyamarannya yang sempurna. Bagaimana bisa ia menjadi begitu lemah dan lemah di depan seorang wanita? Mata, bau, bagaimana dia bisa menyamarkan itu? Setelah matanya beralih dari wajahnya dengan bingung, Mu Feixue tiba-tiba berbalik saat dadanya naik turun. Baru setelah beberapa lama dia berhasil mengatur auranya sendiri, dia berbicara dengan suara yang lembut dan dingin, jika guru mengetahui bahwa kamu masih hidup, dia pasti akan sangat bahagia. Jangan sampai ada yang tahu kalau aku masih hidup, kata Yun Che. Aku tahu, Mu Feixue tidak bertanya mengapa dia masih hidup. Dia juga tidak bertanya di mana dia berada selama beberapa tahun terakhir, dan dia juga tidak bertanya mengapa dia kembali ke sekte bersamaku, aku akan membawamu menemui guru. Baiklah, Yun Che menganggukkan kepalanya. Amukan binatang buas yang menyerang kota asap ilusi telah ditenangkan dan bahkan bencana terbesar dan paling tersembunyi yang dapat mengancamnya telah dihilangkan. Bahkan jika gelombang besar menyerang kota setelah ini, Illusory Smoke City seharusnya mampu mempertahankan dirinya sendiri. Cedera Mu Feixue tidak akan menghalanginya untuk saat ini dan setelah para murid Divine Ice Phoenix menyapa Gubernur Illusory Smoke City, mereka menaiki bahtera mereka yang dalam dan kembali ke sekte tersebut. Yun Che menemani mereka atas nama kunjungan ke Raja Alam Snow Song. Bahtera es membelah angin saat terbang menuju alam es Phoenix tempat sekte itu berada.
Saat dia berdiri di bagian paling depan dari bahtera es, Yunce menatap dunia putih pucat tanpa batas saat jantungnya bergejolak dengan keras. Dia akhirnya kembali ke sekte tersebut. Dia akhirnya akan bertemu guru dan tuan istana Bingyun lagi. Dia tidak tahu reaksi apa yang akan mereka rasakan ketika mereka melihatnya lagi. Beberapa tahun terakhir ini di mana dia mati pasti membuat mereka sangat cemas. Mengapa kita tidak melihat tuan muda sekte Huo? Yunce bertanya. Ketika mereka meninggalkan kota asap ilusi, yang mengejutkan, dia tidak melihat Huo Poyun. Mu Hanyan berkata, "Oh, saya hampir lupa tentang itu." Sepertinya tuan muda sekte Huo menerima transmisi suara dari sektenya di saat-saat terakhir, jadi dia segera pergi. Sebelum dia pergi, dia menyuruhku untuk menyampaikan salamnya kepada senior Ling dan kakak senior Fei Xue. "Ah, jadi itu yang terjadi," kata Yunce sambil menganggukkan kepalanya. Dia entah bagaimana merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak terlalu mempedulikannya. "Senior Ling," kata Mu Hanyan agak ragu-ragu, "kamu seharusnya sudah mendengar bahwa kepribadian guru sekte dingin dan acuh tak acuh dan dia biasanya tidak ingin diganggu. Meskipun kami berhutang banyak padamu karena telah menyelamatkan nyawa kakak senior Fei Xue, dan meskipun kakak senior Fei Xue secara pribadi membawamu menemui master sekte, akan lebih baik jika senior tidak memiliki terlalu banyak berharap." "Saya mengerti," kata Yunce dengan sikap riang dan santai. "Jika saya bisa melihatnya, tentu saja itu akan menjadi keberuntungan besar bagi saya. Namun jika tidak dimaksudkan, maka seharusnya demikian juga. Sebaliknya, sepertinya niatku yang tiba-tiba ini terlalu mendadak." Mu Hanyan buru-buru membungkuk tetapi setelah mendengar kata-kata itu, dia menjadi sedikit lebih santai. Mu Fei Xue berjalan mendekat dan berdiri di sisi Yunce di kepala bahtera es. Dia melihat ke kejauhan bersama dengan dia tetapi kedua orang itu bahkan tidak saling memandang atau berbicara satu sama lain. Keheningan kedua orang ini menyebabkan dunia menjadi sangat sunyi. Mu Hanyan, yang berdiri di sana, tiba-tiba merasa kehadirannya tidak diperlukan. Dia membuka mulutnya tetapi memilih untuk tidak berbicara, sebaliknya, dia hanya diam saja. Karena tidak ada orang luar di sekitar, Yunce akhirnya bertanya, "Kenapa kamu tidak bertanya padaku kenapa aku masih hidup?" Mu Fei Xue tidak bereaksi sama sekali. "Huo Poyun," Yunce berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "kamu pasti bisa merasakan bahwa dia menyukaimu." Dari reaksi Mu Hanyan dan yang lainnya, terlihat jelas bahwa ini sudah tidak lagi menjadi rahasia sejak lama. Memang benar, sekarang Huo Poyun telah menjadi guru ilahi, dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri ketika menghadapi wanita manapun. Pada saat yang sama, dia juga sangat proaktif. Selama periode 1 tahun ini, sangat jelas bahwa dia telah datang ke alam Snow Song berkali-kali, hanya demi Mu Fei Xue. "Apa hubungannya denganku?" Dia menjawab tanpa ekspresi. Yunce diam-diam melirik ke samping sebelum dia bertanya dengan kurang ajar, "Kamu bisa mengenaliku hanya dari mata dan bauku, seseorang yang seharusnya sudah mati. Tidak mungkin kamu diam-diam jatuh cinta padaku, kan? Dan apa hubungannya denganmu?" Jawabannya tetap dingin seperti biasanya dan seolah-olah dia telah kembali ke keadaannya bertahun-tahun yang lalu. Yunce terdiam beberapa saat. Huo Poyun menyukai Mu Fei Xue dan dia tidak berhenti menyukainya selama 3000 tahun. Tapi Mu Fei Xue jelas, Yunce mengulurkan tangan untuk menggaruk kepalanya. Otaknya sakit, otaknya sakit. Tindakannya yang tidak sadar menyebabkan cahaya dingin di mata Mu Fei Xue sedikit redup sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan suara dingin,
apa yang dia lakukan adalah urusannya sendiri. Apa yang saya lakukan adalah urusan saya sendiri. Semua ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Setelah menyelesaikan pidatonya, dia berbalik dengan dingin dan pergi tanpa suara. Yunce berbalik untuk melihat punggungnya yang mundur sambil menghela napas dalam-dalam, akan sangat bagus jika sesederhana itu. Ini lebih aneh daripada aneh. Bagaimana dia akhirnya menyukaiku? Hingga saat ini, Yunce masih tidak mengerti mengapa Mu Feixue mulai memiliki perasaan padanya. Dia benar-benar tidak dapat memikirkan satupun indikasi atau alasan yang dapat menjelaskan hal ini. Saat bahtera es terbang, Yunce melepaskan akal sehatnya dan dia akhirnya merasakan aura alam es Phoenix. Hal ini juga menyebabkan jantungnya semakin berdebar saat wajah dan sosok Mu Xuanyin semakin jelas dalam pikirannya. Sudah 4 tahun, aku tidak tahu apakah diriku yang sekarang masih ada di dunianya, atau apakah dia sudah menghapusku sepenuhnya dari ingatannya. Bahtera es itu berlayar melewati alam Ice Phoenix sebelum dengan cepat mulai turun, dan sekte Divine Ice Phoenix yang dia ingat dengan cepat tumbuh semakin dekat dalam penglihatannya. Saat dia berada di dunianya sendiri, Mu Feixue muncul di sisinya dan berkata, "Kami akan langsung pergi ke Aula Suci." Suaranya terngiang-ngiang di telinganya tetapi Mu Feixue sudah mulai turun. Yunce menenangkan emosinya dan mengikuti di belakangnya. Selain Mu Xuanyin sendiri, satu-satunya orang yang bisa dengan bebas memasuki area sekitar Aula Suci Sekte adalah Mu Bingyun dan Mu Feixue. Jadi didatangkan oleh Mu Feixue tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Ketika mereka menyaksikan Mu Feixue berangkat dengan Ling Yun, semua murid Ice Phoenix yang berkumpul menganggapnya agak aneh tetapi tidak ada yang mengatakan apapun tentang hal itu. Aula Suci Ice Phoenix, tempat salju yang berterbangan menyerupai pelangi. Setelah kakinya sekali lagi melangkah ke wilayah suci yang telah terkubur salju sejak dahulu kala, tanpa sadar langkah kaki Yunce menjadi jauh lebih ringan. Pada suatu saat, dia juga beralih dari mengikuti di belakang Mu Feixue menjadi berjalan di sisinya. Dia menyingkirkan penyamaran di wajahnya dan energi dingin yang unik dari kanon penobatan Dewa Phoenix Es muncul di auranya. Di depan Aula Suci, Mu Feixue berlutut dan berkata, "Feixue menyapa guru." Saat dia mulai berbicara, sebuah suara yang sangat dingin terdengar dari Aula Suci, "Biarkan dia berguling ke dalam sini sendirian."